Oke, lanjut lagi kita diskusi kita pada pagi hari ini. Saya ingin ke Komisioner KPU RI, Mas Idam Holik. Mas Idam, tanggapan Anda dari pernyataan Bang Syahrin tadi yang menyebutkan KPU seharusnya netral. Bang Syahrir ini orang baik ya, jadi saya nggak boleh menyakiti orang baik. Jadi kalau ada kalimat saya yang tidak tepat, saya minta maaf Bang Syahrir. Dan saya tahu pada ujungnya Bang Syahrir ini mengingatkan tentang arti penting demokrasi, arti penting pilkada, arti penting suara ya. Dan nanti saya yakin Bang Syahrir ini akan mengingatkan tentang arti penting datang ke TPS. Itu keyakinan saya dan menggunakan hak pilih dengan tepat. Anda yakin itu, Mas Idam? Makasih Bang Syahrir udah coba menjadi pemantik diskusi ya tentang arti penting suara. Nah, soal pidana tadi, apakah ini sudah masuk ke ranah pidana dan KPU bisa menindaklanjuti pidana ini? Makin masif kali ini. Undang-undang memberikan kewenangan atributif kepada Bawaslu untuk melakukan penegakan hukum atas pasal 187A ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Kami sebagai KPU tentunya tidak punya kapasitas bicara tentang penindakan pelanggaran dalam pilkada. Ya, nanti kita berikanlah kita tunggu saja Bawaslu seperti apa berkomentar ya. Ya, saya melihat bahwa Bang Syahrir ini baik memantik kita untuk melihat arti penting suara. Oleh karena itu suara kita gunakanlah dengan tepat, dengan penuh makna. Jadi beliau ini memantik kita untuk mendiskusikan tentang meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Seperti itu Bang Syahrir ya. Oke. Nah, dari KPU sendiri menyikapi gerakan atau eskalasi massa yang kita melihatnya ada potensi nih ya, semakin besar begitu. Bagaimana KPU menyuarakan ajakan begitu, terutama mungkin langsung ke Anies Baswedan gitu loh misalnya. Ya, yang jelas gerakan atau ajakan untuk tidak menggunakan hak pilih atau membuat hak pilih atau suara menjadi invalid itu tidak sekedar pada perilaku nir-etis atau unethical behavior atau unethical movement, tapi bisa mengarah pada tindak pidana. Saya yakin yang dimaksud Bang Syahrir itu beliau ingin memantik pada kita diskusi tentang meaningful participation atau partisipasi dengan penuh makna. Suara itu sangat bernilai ya, dan saya sih belum mendengar Bang Syahrir selama ini golput, belum pernah mendengar saya. Bang Syahrir sendiri pasti ke TPS itu kalau pada saat pemilu, benar Bang ya? Betul dong. Silakan Bang Syahrir. Bang. Meaningful participation. Nah itu tadi ya kuncinya itu. Bahwa bagaimana partisipasi itu bermakna. Kan warga ini kan punya harapan-harapan. Harapan-harapan itu terrefleksi dalam bentuk partisipasi. Politik itu adalah kontestasi untuk memilih yang terbaik. Gitu kan. Nah sehingga tentunya memang betul bahwa ketika semua yang pilihan yang ada, ya harus dipilih yang kalaupun tidak ada yang terbaik, yang paling kecil mudaratnya, kan begitu hukumnya itu kan. Nah untuk itu maka semua ini kan ada tahapan-tahapannya, ada fase-fasenya. Nah saat ini kan kandidat juga belum masa kampanye, jadi kan tidak patut juga mengkampanyekan siapapun. Yang kedua, paling tidak maksudnya maksudnya si Bang Idam adalah paling tidak Anies Baswedan menyuarakan untuk masyarakat berpartisipasi. Oh udah pasti, gitu. Ini kan harus akan tidak seperti itu. Pasti harus berpartisipasi. Semua warga masyarakat dengan hak memilih harus melakukan hak itu. Karena kalau tidak memilih yang terbaik, maka yang jahat yang akan terpilih, kan begitu. Nah untuk memilih itu, dengan cara yang benar, artinya jangan kemudian suaranya nggak sah. Enggak dong, kan harus sah. Nah untuk harus sah kan berarti kan ada pilihan-pilihan yang tepat. Nah tentunya siapa pilihan yang tepat? Nah inilah yang harus ada jelas kriteria-kriteria untuk memilih yang tepat. Nah jadi kami melihat bahwa justru tahap ini itu adalah tahapan di mana para calon meyakinkan kepada warga bahwa apa yang telah dilakukan oleh Anies, mereka memiliki komitmen dan memastikan bahwa itu akan dilaksanakan. Nah kalau itu bisa terjawab, kami sangat yakin bahwa itu akan menjadi bagian dari jembatan. Dan seorang Anies Baswedan tentu akan menjadi tokoh negarawan yang akan mengajak kan tentunya kan? Oh ya, Anies Baswedan tidak akan menghimbau atau mengajak untuk golput, itu satu. Tapi mengajak untuk memilih salah satu pasangan calon mungkin tidak? Ya, Anies Baswedan kan punya pikiran-pikiran, punya gagasan-gagasan terhadap siapa calon yang terbaik. Untuk mendapatkan calon yang terbaik, yang saat ini ada kan 3. Nah, di antara 3 ini mana kira-kira yang dianggap, yang dilihat
memiliki komitmen untuk melaksanakan berarti apa nanti saja pada saat sesi debat kandidat calon gubernur, panelisnya Anies Baswedan. Mas Umam, ini gerakan apa nih Mas Umam? Anda melihat sinyal-sinyalnya arahnya ke untuk memaintain apa nih? Untuk eskalasi suara yang begitu besar gitu atau seperti apa? Memang cukup beragam ya. Kalau misal kemudian ini dilakukan, ya sebenarnya begini, meaningful participation itu juga mensyaratkan adanya meaningful aspiration. Nah, meaningful aspiration itu yang kemudian juga harus dicerna bahwa dalam proses politik itu juga seharusnya tidak memfait accompli masyarakat, memfait accompli para pemilih. Nah, maka kalau misal kemudian ada gerakan semacam ini, bisa saja ini sebagai sebuah simbol ketidakpercayaan publik terhadap proses politik yang terjadi. Karena ini basisnya adalah trust. Trust terhadap penyelenggara pemilu dan trust terhadap penyelenggaraan pemilu. Nah, kalau misal kita cermati, itu apa sih inginnya itu? Nah, salah satu yang dikampanyekan itu kan mencoblos semua pasangan calon. Kenapa? Karena itu sebagai sebuah upaya untuk menghilangkan potensi-potensi penyalahgunaan surat suara yang kalau misal tidak mencoblos, golput nggak datang ke TPS, itu surat suara kosong bisa dimainkan oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Nah, maka kemudian ini bisa dimaknai sebagai sebuah upaya barangkali simbol perlawanan, tetapi lagi-lagi apakah ini akan menghasilkan meaningful election atau tidak? Kalau misal ternyata tidak, kan goalnya kan adalah election yang berkualitas gitu loh. Election yang berkualitas. Nah, oleh karena itu yang bisa dilakukan ya memang ada baiknya suatu saat Mas Anies memberikan statement terkait dengan positioning seperti apa, termasuk tadi ide gagasan mana yang memiliki kedekatan lebih kuat dan asosiatifnya tadi itu ya lebih dekat dengan yang mana, maka itu kemudian bisa memberikan arah dalam konteks mendorong memberikan dukungan kepada salah satu kandidat yang sah. Dan Anda melihat ujungnya akan seperti itu, Mas? Bisa saja seperti itu, barangkali kalau misal tadi Bang Syahrin nyampaikan, wah ini bagian dari upaya untuk memaintain saham politik. Itu dia. Karena bagaimanapun juga ya diakui bahwa Mas Anies punya basis pemilih loyal, dan kemudian dengan tidak hadirnya Mas Anies dalam proses kontestasi juga menjadi sebuah catatan tersendiri. Maka dalam konteks ini ya barangkali ini bagian dari upaya untuk negosiasi dan membuat seorang Anies Baswedan tetap relevan dalam tanda kutip dalam proses kontestasi tanpa namanya. Itu yang membuat hingga saat ini Anies Baswedan belum bersuara dengan seruan ini, Mas? Gini, kita tahu bahwa saham politik ternyata untuk negosiasi. Kalau kita tahu bahwa proses sebelum masuk di pemilihan warga seperti yang ada saat ini, kan sebelumnya kan di partai politik. Dan di partai politik kan kita lihat bahwa terbangun sebuah tradisi baru yaitu politik tanpa negosiasi. Iya kan? Di elit ini. Ini saya punya calon, kebijakannya harus ikut ini. Kalau nggak ikut, ya udah minggir. Nah, justru ini tahapan ini harus mulai dibangun politik dengan negosiasi, mungkin musyawarah, ya kan? Ada perbincangan di antara semua. Harus diakui bahwa biar bagaimanapun Anies memiliki ketokohan yang cukup kuat di Jakarta ini. Nah, untuk bisa meyakinkan itu, nah itu tadi satu terhadap warga. Yang kedua, ada juga komunikasi yang harus dibangun di antara tokoh-tokoh ini. Nah, sehingga apa? Sehingga apa yang menjadi harapan warga, itu juga mereka melihat bahwa oh ini ada jaminan bahwa ini apa yang menjadi dirasakan oleh kita sebagai warga di Jakarta, warga yang lemah ini, nah ini ada yang bisa menjadi faktor yang berkuat. Yang kedua, bagi penyelenggara pemilu, nah ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk membangun pemilu yang berkualitas. Nah, dan yang ketiga adalah bagi DPR dan juga para pengamat dan para peneliti, ini juga harus melihat bahwa ada aspirasi yang tidak mampu diserap oleh calon-calon yang ada. Nah, di mana menyalurkan aspirasi ini gitu. Itu. Ini himbauan kepada pengamat. Memang terkait dengan konteks itu, kalau misal memang ini adalah sebuah ekspresi kesadaran politik, tentu ini sesuatu yang sah. Nah, tadi kalau misal kemudian mengarah pada tindak pidana pemilu dan sebagainya, dalam konteks tertentu ini harus hati-hati. Jangan sampai kemudian ini bisa diancam pidana pemilu, belum tentu. Pidana pemilu itu bisa kemudian diterapkan dalam konteks ini kalau misal satu ajakan secara masif dilakukan di hari H dan ada mekanisme transaksional yang dilakukan. Memberikan dukungan, memberikan logistik, kemudian itu terjadi secara masif. Nah, itu bagian dari bisa dipidanakan. Selama ini kemudian sifatnya adalah aspiratif, sesuai dengan kesadaran, that's part of the political life. Mas Idam, terakhir Mas Idam, ajakan positif
untuk voters ini dan juga people ini gitu juga. Agar menjadi meaningful election. Silakan Mas. Ya. Tadi ada kata menarik dari Bang Syahrin ini, yaitu kata negosiasi. Ya, kalau dalam studi ilmu politik itu sebenarnya beliau ingin menyampaikan kontrak sosial. Dan meaningful participation itu tidak akan terwujud kalau kampanye tidak pernah dimaknai sebagai kontrak sosial. Karena di hari pemungutan suara, pemilih memberikan kedaulatannya berupa suara kepada calon, maka sebelumnya sebaiknya dilakukan dialog. Jika misalkan Anda terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, program pembangunan apa yang bisa diperjuangkan? Itu yang saya maknai. Jadi sebenarnya Bang Syahrir ini menurut saya bagus ya. Beliau ini memantik kita untuk coba melakukan kontrak sosial ya, dan tidak ada meaningful participation tanpa kontrak sosial, karena pada dasarnya kedaulatan rakyat yang diberikan di TPS itu sifatnya pinjaman yang suatu hari bisa aja dialihkan ke kandidat lainnya ataupun ke tempat lainnya seperti itu. Nah, ini pentingnya bagi kita ya untuk coba membangun demokrasi yang rasional. Jadi saya melihat apa yang disampaikan Bang Syahrir tentang kata negosiasi macam-macam itu positif untuk membangun demokrasi yang rasional, di mana kampanye berbasiskan pada kontrak sosial. Itulah meaningful participation. Harapannya sebenarnya Bang Syahrir tadi membaca judul kita ya pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Mas Idham Holik, Mas Umam, terima kasih. Terima kasih.